Ketemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai menyusun rencana kebutuhan SDM. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. 做成了重庆这座山水人文城市优美的暗记景观。南滨谷已成为重庆家喻户晓的一个品牌，它不仅是饮食文。Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai menyusun rencana kebutuhan SDM. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Ruang lingkup dalam menyusun rencana kebutuhan SDM mencakup yang pertama, analisis organisasi dan tujuan strategis. 1. Memahami visi, misi, dan rencana strategis perusahaan. 2. Menilai bagaimana tujuan tersebut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, analisis beban kerja dan beban jabatan. 1. Menghitung jumlah SDM yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. 2. Menganalisis standar output per posisi untuk menentukan apakah SDM saat ini sudah mencukupi. Yang ketiga, analisis ketersediaan SDM saat ini atau supply SDM. 1. Profil tenaga kerja saat ini atau jumlah, kompetensi, usia, masa kerja, dan lain-lain. 2. Evaluasi gap antara supply atau yang ada dan demand atau yang dibutuhkan. Yang keempat, proyeksi kebutuhan SDM masa depan. Berdasarkan tren bisnis, ekspansi, teknologi, dan perubahan struktur organisasi. Yang kelima, dokumentasi rencana kebutuhan SDM, menyusun laporan dan rencana sebagai dasar pengadaan, pelatihan, mutasi, atau rekrutmen. Lalu kedua, kendala di lapangan. Berikut beberapa kendala umum yang sering ditemui dalam proses menyusun rencana kebutuhan SDM. Yang pertama, kurangnya data yang akurat. Data SDM sering tidak terupdate atau tidak lengkap, sehingga menyulitkan analisis supply dan demand. Yang kedua, minimnya koordinasi antar departemen. Setiap divisi bisa punya prioritas berbeda dan tidak selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh HR. Yang ketiga, perubahan strategi yang mendadak. Misalnya, perubahan arah bisnis atau proyek baru yang muncul tiba-tiba membuat rencana awal harus direvisi. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Rencana kebutuhan SDM bisa tidak sejalan dengan anggaran perusahaan yang terbatas. Yang kelima, kurangnya pemahaman HR terhadap bisnis. HR yang tidak memahami model bisnis atau tren industri bisa salah memproyeksikan kebutuhan SDM. Ketiga, rekomendasi untuk HRD. Berikut saran atau langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penyusunan rencana kebutuhan SDM. Yang pertama, bangun sistem informasi SDM yang kuat. Gunakan HRIS atau Human Resources Information System untuk menyimpan dan menganalisis data SDM. Yang kedua, libatkan manajer lini atau line manager. Ajak manajer divisi untuk berkontribusi dalam menyusun kebutuhan berdasarkan realita kerja harian.
Yang ketiga, lakukan review dan update berkala. Rencana SDM bukan dokumen mati, jadi harus terus disesuaikan dengan dinamika bisnis. Yang keempat, kembangkan kompetensi HR dalam analisis strategis. Pelatihan tentang perencanaan strategis, analisis beban kerja, dan manajemen perubahan perlu dilakukan. Yang kelima, gunakan data dan tren industri sebagai acuan. Memanfaatkan benchmark dari industri untuk merencanakan kebutuhan SDM yang realistis dan juga kompetitif. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Penyusunan rencana kebutuhan SDM adalah fondasi penting dalam manajemen SDM yang strategis. Dengan merancang kebutuhan berdasarkan data dan proyeksi yang tepat, sehingga perusahaan dapat 1. Menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. 2. Menyesuaikan SDM dengan tujuan bisnis jangka panjang. 3. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai hal ini, HR perlu bekerja secara kolaboratif, adaptif terhadap perubahan, dan berbasis data. Keberhasilan menyusun rencana SDM bukan hanya tugas HR, tapi kolaborasi antara HR, manajemen, dan seluruh departemen. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai menyusun rencana kebutuhan SDM. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Apabila teman-teman merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lesson berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye. Bye.